Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 5 Rajab 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2013. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim, doa-doa dari Al-Quran dan hadits-hadits yang sahih. Yang lalu kita masih berada di bab nomor ke-24, yaitu ad-du'a ba'da tasyahud al-akhir qabla salam, yaitu doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Kita sudah membahas doa yang pertama sampai doa yang nomor ke-8, yaitu yang terakhir doa yang panjang lebar. Sekarang kita insyaallah masuk doa yang nomor 9. Ini dibaca sebelum salam, namun juga boleh dibaca kapan saja, karena doanya doa yang bagus. Di sini tersisa 3 doa, yang mana ketiga-tiganya ini menurut para ulama adalah doa-doa yang mustajab. Kalau kita berdoa kepada Allah, kita usahakan berdoa dengan 3 doa yang terakhir ini. Itu doa-doa yang mustajab, di dalamnya terkandung nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yang apabila kita berdoa dengan membawa nama dan sifat itu, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 9 doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Doa ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, juga oleh Imam Ahmad, dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani di dalam Sahih An-Nasa'i. Doa ini diriwayatkan melalui jalan sahabat Mihjan bin Al-Arda' radhiyallahu taala anhu. Artinya, ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu, ya Allah, seraya bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb yang Maha Esa, Maha Tunggal, yang menjadi sandaran semua makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, agar Engkau mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini termasuk doa yang mustajab, kita bertawasul kepada Allah dengan membawa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah, Al-Wahid, Al-Ahad, kemudian juga As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad, ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. InsyaAllah nanti kita bahas ketika kita membahas doa selesai salam, diantaranya surat Al-Ikhlas. As-Samad, As-Samad itu tempat bergantung semua makhluk. As-Samad
tempat bergantung semua makhluk, yang mana semua makhluk memohon hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka benar-benar menuju Allah dengan semua hajatnya. Kemudian juga di antara makna as-samad adalah alladzi la jaufa lahu. Allah itu tidak berongga. Artinya Allah enggak sama dengan makhluknya. Maksudnya adalah alladzi la ya'kulu ta'am wa la yashrabu syarab. Allah tidak makan dan tidak minum, tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, membantah Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrikin yang mengatakan Allah punya bapak, punya ibu, punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, membantah orang yang mengatakan Allah itu punya istri dan seterusnya. Di sini doanya lebih cenderung minta ampunan dosa. Nah, redaksi terakhir itu bisa kita robah sesuai dengan hajat kita. Jadi redaksi terakhirnya itu bisa kita robah sesuai dengan hajat kita. Kan redaksinya berbunyi Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, titik kan anta ghfirli. Setelah tawasul tadi agar engkau. Nah, di sini agar engkau mengampuni dosaku. Nah, kalau kita punya hajat lain bisa kita pakai ini. Misalnya kita mau minta rezeki, antarzuqani rizqan hasanan ya Razzaq. Misalnya apa? Minta jodoh. Nah, ini bagi yang mau nikah. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, antarzuqani zaujan sholihan atau zaujatan sholihatan. Jadi tawasul kepada Allah dengan membawa nama dan sifatnya, atau lebih afdal lagi ditambahi sholawat dulu. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad an tusalliya ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa antarzuqani zaujan sholihan wa antarzuqani zaujatan sholihatan. Tergantung hajatnya apa, tergantung permintaannya apa. Jadi ini tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang ke-10 yang berikutnya lagi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, yaitu Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Adapun At-Tirmidzi menurut yang mengoreksi di sini belum ditemukan. Kemudian ternyata ada At-Tirmidzi disebutkan oleh penulis ini, juga At-Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Ibnu Majah. Melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Artinya, ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu dengan menyatakan bahwa segala puji hanya bagimu. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau semata. Tidak ada sekutu bagimu. Engkau adalah Maha Pemberi karunia. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, sesungguhnya hamba memohon surga kepadamu dan memohon perlindungan kepadamu dari neraka. Ya, di situ ada pujian-pujian kepada Allah, ada juga sama dengan tadi mengesahkan Allah. Kemudian juga ada kata-kata Al-Mannan, Allah itu yang maha banyak pemberiannya, maha loman, pemberiannya banyak. Kemudian juga ada Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah ya dzal jalali wal ikram, yang punya keagungan, punya kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum. Bahkan para ulama menyebut ini adalah al-ismul a'zam.
Kalau kita doa bawa nama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Kenapa ini dikatakan Al-Ismul A'zam? Karena Ya Hayyu Ya Qayyum ini sumber dari semua nama Allah. Tanpa Ya Hayyu Ya Qayyum, Allah itu tidak berarti. Ya Hayyu Maha hidup. Kalau tidak ada Ya Hayyu, enggak ada kehidupan, berarti Allah enggak ada. Berarti penting Ya Hayyu, Allah Maha hidup. Kemudian Ya Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Yang menjadikan Allah hebat karena berdiri sendiri. Karena kalau tidak berdiri sendiri berarti ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua nama ini prinsip. Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, di situ permintaannya redaksinya minta surga, berlindung kepada Allah dari neraka. Nah, kita bisa merubah redaksinya sesuai dengan permintaan kita sama dengan tadi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali ikram ya hayyu ya qayyum as'aluka an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa an apa? Wa an mintanya apa? Seperti itu. Itu yang ke-10, yang terakhir yang ke-11. Ini sama juga doa yang mustajab. Yaitu Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Ibn Majah dan Sahih At-Tirmidzi melalui jalan sahabat Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan persaksianmu, dengan persaksianku bahwa Engkau adalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung segala makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ya. Nah, kalau kita mau lebih mustajab lagi doa kita gabung tiga-tiganya, permintaannya diakhirkan. Jadi kalau kita mau gabung ya, kan tadi ada tiga ya, nomor 9, 10 dan 11. Kita gabung coba, permintaannya diakhirkan. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa an taghfirli tarzuqani dan seterusnya. Itu adalah doa-doa yang mustajab. Kita baca sebelum salam boleh, dibaca kapanpun juga boleh. Bahkan kalau bisa ketika kita berdoa kepada Allah sebelum memohon permintaan kita baca ini dulu. Tawasul dulu kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, baru permintaan kita. Sebenarnya doa-doa menjelang salam itu masih banyak lagi. Itu disebutkan sebagiannya karena kitab ini adalah kitab ringkasan saja. Kalau kita kepingin lebih lengkap disebutkan oleh Al-Imam Muhaddithul Asr Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, lebih banyak lagi doa-doa yang dibaca sebelum salam. Ya. Jadi itu berarti kita telah menyelesaikan doa-doa yang dibaca sebelum salam. Terus setelah itu sebelum kita lanjutkan zikir setelah salam adalah bagaimana tata cara salam di dalam salat. Di dalam kitab Sifat Salat Nabi disebutkan, "Tsumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihi al-ayman wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihi al-aysar." Kemudian
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan salam ke sebelah kanannya, yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, sehingga tampak putihnya pipi kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi noleh ya. Jadi orang yang di belakang itu kelihatan putihnya ya pipi sebelah kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menoleh ke sebelah kiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, sehingga tampak putihnya pipi kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salam itu menoleh. Dan menoleh itu maksudnya orang yang di belakang itu kelihatan pipi kita. Jadi kalau salam, kalau noleh jangan pelit-pelit. Karena ada orang salam nolehnya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu enggak sah salamnya. Jadi noleh ya. Sehingga orang yang di belakang kelihatan pipi kita. Kemudian juga salam itu tidak pakai berhenti. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu langsung. Jadi bukan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena ada yang gitu. Saya lihat banyak yang gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Berhenti lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung nolehnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Itu. Jadi noleh kanan, noleh kiri. Jadi tanpa noleh depan ya. Jadi bukan gini. Terus ini lagi. Jadi tidak ada itu. Niru siapa? Kalau saya lihat Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala cepat kalau salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi tanpa menghadap ke tengah lagi. Jadi itu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah. Sebelah kiri. Wa kana ahyanan yazidu fit taslimatil ula wa barakatuh. Kadang-kadang beliau menambah salam sebelah kanan itu ditambahi wa barakatuh. Yang kanan saja. Yang kanan saja. Itu yang sahih. Sudah diteliti oleh Syekh Albani. Memang ada pendapat-pendapat kanan kiri wa barakatuh juga ini, tapi beliau sudah mengkaji, beliau meneliti. Bahkan saya juga sudah melihat kitab beliau aslinya. Jadi beliau punya kitab sifat salat Nabi ini yang ringkasan dan juga yang asli. Ini kan ringkasannya. Sebelum beliau meringkas sifat salat Nabi ini, beliau nulis dulu yang asli. Nah, yang asli itu dikumpulkan riwayatnya semuanya. Kalau ini ya, cuman berapa halaman, yang ringkasannya ini 225. Yang aslinya ada 1218 halaman. Itu kitab aslinya. Jadi beliau ketika nulis ini tidak main-main, meneliti, mengkaji, dan beliau adalah ahli hadis. Ahli hadis diakui oleh lawan dan kawan. Kecuali kalau orang punya sifat hasud ya, yang tentu tidak mau muji, mencela. Jadi wa barakatuh itu hanya yang sebelah kanan saja. Kalau kita mau nambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, itu aja. Tapi itu kadang-kadang. Yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan terus-menerus beliau lakukan adalah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Karena itu kalau ada orang selalu nambahi wa barakatuh selalu gitu, berarti ini juga khilafus sunnah. Karena yang sering beliau lakukan, yang terus-menerus beliau lakukan adalah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Cuman kadang-kadang yang sebelah kanan ditambahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Kemudian masih ada sebenarnya riwayat yang lain, tapi ini jarang dipraktekkan, dan kalau kita praktekkan bisa menimbulkan fitnah, kecuali kepada masyarakat yang sudah disosialisasikan dan memahaminya. Yaitu wa kana idza qala an yaminihi assalamualaikum warahmatullah iktasara ahyanan ala qawlihi an yasarihi assalamu alaikum. Dan bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di sebelah kanannya itu assalamualaikum warahmatullah,
maka kadang-kadang yang sebelah kirinya hanya mengucapkan Assalamualaikum gitu saja. Jadi pokoknya yang sebelah kanan lebih banyak daripada yang sebelah kiri. Wa barakatuh kanan saja. Yang kanan wa rahmatullah, yang kiri cuman Assalamualaikum. Tapi ini kadang-kadang. Tapi jangan dipraktekkan gini-gini. Kecuali di komunitas tertentu yang sudah paham sunnah. Sehingga tidak menimbulkan fitnah. Ya, ini penting masalah ini. Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala itu beliau menjelaskan satu kaidah ketika waktu itu berbicara di syarah kitab Bulughul Maram, babnya bab salat memakai sandal. Ada hadis-hadis Nabi ya, memang sunnah salat memakai alas kaki, itu sunnah. Di antara hikmahnya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya. Namun beliau setelah menjelaskan hadis-hadis tentang sunnahnya salat memakai alas kaki, beliau menerangkan bagaimana kalau kita salat di masjid seperti ini, yang mana sudah tidak umum lagi salat memakai alas kaki. Apalagi juga masjid zaman sekarang beda dengan masjid zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu lantainya kan tanah, bukan karpet kayak gini. Nah, beliau mengatakan satu kaidah yang berbunyi as-sunnatu idza tatarattabu 'alaihal mafsadah fal aula tarkuha au fal aula alla yuf'al. Amalan sunnah, yang dimaksud sunnah itu tidak wajib ya, amalan sunnah yang tidak wajib. Apabila ketika diamalkan menimbulkan kerusakan, menimbulkan fitnah, maka yang lebih pantas adalah tidak dikerjakan. Yang lebih pantas adalah ditinggalkan. Ya, contohnya sholat ke masjid pakai sandal. Kalau sekarang dipraktekkan, antum sudah baca hadisnya Bulughul Maram, ya, antum bawa ke masjid Bulughul Maramnya, lalu ke masjid pakai sandal. Bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah al-baba'u al-beluru, babak belur. Dipukuli orang sak masjid nanti. Ini ajaran apa lagi ini? Iki ndukuri Ahmadiyah iki. Sembahyang gawe sandal ini. Yang salah yang memukuli atau yang pakai sandal? Bodoh salah. Yang memukuli bodoh sunnah, yang pakai sandal keminter. Dan insya Allah di dunia ini yang sholat di masjid pakai sandal, masjidnya karpet, itu cuma di masjidnya Syekh Mukbil saja dan sekitarnya, sekitar itu saja, komunitas sendiri. Saya pernah ke tempatnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala, beberapa hari tinggal di sana. Ya, di sana itu karpet masjidnya, tapi sholat pakai sandal, pakai sepatu biasa, mengamalkan sunnah. Ya kadang juga banyak pasirnya gitu. Kadang orang dari luar ada pasirnya. Tapi orang yang mengerti sunnah, ya menikmati. Ini sunnah, menikmati. Orang yang tidak paham sunnah, ya sambat. Ini masjid kok rusuh, nggak sandal kabeh. Seperti itu. Dan Syekh Mukbil juga mewanti-wanti murid-muridnya di masjid lain, jangan coba-coba pakai sandal. Ini khusus di sini. Ini komunitas sendiri. Paham semuanya, ngerti semuanya. Seperti itu. Demikian pula masalah salam tadi. Jadi menurut Syekh Albani, hasil penelitiannya dan juga ini dikuatkan oleh para ulama yang lain termasuk Syekh Abdullah Al-Bassam ketika mensyarah Bulughul Maram ya, Tawdihul Ahkam, beliau juga menukil ucapannya Syekh Albani bahwa wa barakatuhu itu hanya salam yang sebelah kanan saja dan itu pun kadang-kadang sesekali. Ya. Berikutnya kita masuk doa bab nomor ke-25. Al-adhkar ba'da salam minas shalah. Zikir-zikir sesudah salam dari sholat. Ini zikir-zikir sesudah salam dari sholat. Kita lihat ini yang sunnah seperti apa. Karena ada beberapa masjid itu setelah salam zikirnya itu bukan dari sunnah. Memang kalau secara perasaan kita mengatakan
lu itu kan baik. Lu itu kan baik. Iya kan? Nah, jawaban kita, lah kenapa tidak ngikuti yang diajarkan Nabi? Yang diajarkan Nabi itu adalah yang terbaik. Nabi mengajarkan setelah salam dari sholat, ini loh zikirnya. Jangan dirubah-rubah. Ada kadang-kadang itu setelah sholat ya, salam, itu mengucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma firli astaghfirullah li wa li walidayya wa li masyayikhi wa li ini wa li ini. Banyak ini. Kemudian iya. Lah itu enggak ada. Mau doa itu boleh, mendoakan guru, mendoakan boleh, tapi tempatnya enggak cocok. Karena setelah salam dari sholat, Nabi sudah mengajarkan doanya. Ini namanya zikir muqayyad, zikir muqayyad. Yang Nabi menentukan pada waktu ini bacanya zikir ini sekian kali. Ya sudah, jangan dirubah-rubah. Setelah salam dari sholat, yang diucapkan adalah astaghfirullah thalathan. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui sahabat Tauban Al-Hashimi radhiyallahu taala anhu. Itu istighfar 3 kali. Istighfar itu mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, Engkau adalah As-Salam. Darimulah keselamatan itu. Sungguh maha suci Engkau, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya. Jadi istighfar itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan ditambahi. Karena perawi hadits ini, ya, yaitu Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, termasuk imamnya ahli sunnah dari kalangan tabi'in di negeri Syam, termasuk salah satu perawi hadits ini. Beliau ditanya, kaifal istighfar? Bagaimana istighfarnya setelah salam itu? Jawaban beliau adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi enggak usah ditambahi, kita ngikuti redaksinya Nabi saja. Jadi selesai salam kita ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jangan ditambahi lagi. Kadang ditambahi Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta. Nah ini. Suka nambah-nambahi. Jadi lek gak nambahi kok gak enak ngono lho. Lek gak nambahi koyo watel kabeh rasane. Ini redaksinya Nabi jangan ditambahi. Redaksinya Nabi segini ini sudah jangan ditambahi. Kita ini jangan keminter daripada Nabi Muhammad SAW. Jangan merasa lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW. Kalau memang itu baik ada tambahannya, Rasulullah mengajarkan itu. Tapi doanya beda-beda. Ada doa seperti ini tapi doanya dibaca ketika melihat Ka'bah. Ya, ketika lihat Ka'bah, mengangkat tangan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, fa hayyina rabbana bis salam. Seperti itu. Jadi pokoknya jangan dicampur-campur. Jadi cukup itu saja. Kemudian as-salam itu adalah di antara nama Allah. Allah yang selamat dari semua aib, semua cacat, semua perubahan, semua kerusakan. Allah adalah selamat dari semua kekurangan. Allah yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan. Wa minkas salam, dari Allah as-salam, keselamatan, kesejahteraan. Tabarakta ya dzal jalali ikram, engkau maha tinggi, engkau maha agung, wahai zat pemilik keagungan dan kemuliaan. Ini dibacanya langsung setelah salam. Jadi setelah salam itu urutannya ini dulu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali ikram. Adapun zikir-zikir setelahnya maka itu bebas urut-urutannya.
Jadi redaksinya tidak harus ngikuti yang ada di kitab Hisnul Muslim. Urut-urutannya bebas ya, dibolak-balik ini dulu boleh dibolak-balik. Yang urutannya langsung ya tadi itu aja. Selesai salam langsung itu. Setelah itu dibolak-balik boleh. Kita ikuti aja yang di Hisnul Muslim supaya berurutan. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Artinya tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang mampu memberi sesuatu yang Engkau halangi untuk diberikan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak ada pemilik kemuliaan yang berguna kemuliaannya di sisimu. Ini mengandung akidah yang sangat mendalam. Kalau kita baca doa ini dan paham, hidup kita ini tenang, tentram dan damai. Di samping kita mengisahkan Allah, kita juga mengatakan Allahumma la mani'a lima a'taita. Artinya kalau Allah memberi kita, siapapun berusaha menghalang-halangi tidak bisa, pasti kena kita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah tidak memberi kita, tidak ada yang sanggup untuk memberikan kita kepada kita. Ini akidah. Ini kalau kita imani hidup ini tenang. Yang milik kita pasti kena kita. Yang bukan milik kita tidak akan sampai kepada kita. Milik kita tidak akan nyeleweng ke orang lain. Milik orang lain tidak akan nyeleweng kepada kita. Ya, rezeki dan yang lain-lainnya. Jadi istilahnya tidak ada rezeki saya diambil orang, rezeki orang saya ambil. Tidak ada itu. Masing-masing kepada yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia dan jin menghalang-halangi, jangan, tetap sampai kalau Allah menghendaki. Walaupun manusia dan jin berusaha menyampaikan, kalau Allah belum menghendaki, enggak sampai. Ini akidah. Kalau kita yakini ini tenang, jiwa ini tenang. Dan inilah makna daripada tauhid. Para ulama mengatakan di antara inti tauhid itu adalah kita meyakini semuanya ini adalah dengan kehendaknya Allah, yang mengatur Allah, di tangan Allah. Kita enggak usah nyalah-nyalahkan yang lainnya, kita selalu kembali kepada Allah. Kalau mau nyalahkan, salahkan diri sendiri. Ya. Selanjutnya urutannya yang nomor 3 di kitab Hisnul Muslim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Hadits ini riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhu. Artinya tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Kita hanya beribadah kepadanya. Dia yang memiliki kenikmatan dan keutamaan serta memiliki pujian yang baik. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dengan penuh keikhlasan beribadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Saya kira maknanya jelas semuanya ya. Intinya adalah kalimat-kalimat tauhid. Kemudian urut-urutan yang nomor 4 adalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, adapun zikir ini banyak versi. Di sini ya, yang mensyarah kan menjelaskan panjang lebar, lalu dikoreksi lagi oleh penulis kitab Hisnul Muslim, yaitu Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Beliau menjelaskan zikir ini menurut beliau ada 7 macam, ada 6 macam. Ya, 6 macam ya. Jadi kita boleh ganti-ganti. Namun nanti saya tambahin lagi yang ke-1 jadi 7. Beliau menyebutkan 6, sebenarnya yang nomor 1 bisa dijadikan ada 2 itu. Ya, jadi 7 semuanya. Yang pertama-tama, cara yang pertama yaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pas 100. Ini riwayatnya Imam Muslim rahimahullahu taala. Riwayat Imam Muslim. Jadi kita baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 33. Setelah selesai 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pas 100. Ini cara yang pertama. Sebenarnya cara yang pertama ini bisa dibaca model 2 macam. Model yang kedua adalah seperti yang biasa kita baca. Subhanallah dulu 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Dan kemudian kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pas 100. Jadi yang nomor 1 bisa jadi 2 macam itu cara bacanya. Kemudian yang kedua, caranya adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ini juga ada hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Jadi kalau bisa kita baca gantian ya, kadang gini, kadang gitu. Subhanallah, 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 subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34. Jadi 100. Kemudian cara yang ketiga adalah subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, gitu aja 33 tanpa ditutup dengan la ilaha illallah. Ya, subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, subhanallah asyran, walhamdulillah asyran, wallahu akbar asyran. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Jadi subhanallah, 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 subhanallah 10. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10. Ini riwayatnya Imam Al-Bukhari. Terutama kalau kita agak buru-buru. Walaupun tidak keburu-buru juga boleh mengamalkan sunnah, gantian, kadang ini, kadang itu. Yang kelima, subhanallah 11, walhamdulillah 11, wallahu akbar 11. Subhanallah dibaca 11 kali. Alhamdulillah 11 kali. Allahu akbar 11 kali. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah 11. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 11. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 11. Yang keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25. Nah, ini yang keenam. Langsung baca 4-4-nya kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
25 kali. 25 kali. Dan ini hadisnya riwayat An-Nasa'i dan juga At-Tirmidzi. Al-Albani menyatakan sahih di dalam Sahih An-Nasa'i. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 25 kali. Wal afdal an yaqula hadza taratan wa hadza taratan fayunawwi' baina hadhihi tasbihat. Yang afdal adalah kadang baca yang ini, kadang baca yang itu, sehingga tasbihnya itu bermacam-macam. Nah, boleh itu semuanya. Yang pertama tadi apa? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33, terus ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau juga boleh subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu yang pertama. Yang kedua subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Yang ketiga subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Yang tadi yang ketiga ya, sekarang yang keempat. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Yang kelima, subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Yang keenam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25. 25. Ya. Jadi semuanya itu boleh diamalkan, yang afdal ganti-ganti. Kadang gini, kadang gitu. Jadi kita mengamalkan sunnah semuanya. Jangan milih yang 10 tok ya. Roh hadisnya dipilih 10 akhirnya. Biasanya 33. Mumpung roh 10, saya enggak 10 aja wis. Saya sudah terlanjur ceritakan tadi. Kadang saya kasih tahu rahasianya antum. Jadi kita amalkan ya, mungkin barangkali kita pilih kalau subuh saya milih baca yang ini, kalau dhuhur saya milih baca yang ini, kalau asar saya milih baca yang ini, kalau maghrib saya milih baca yang ini, kalau isya saya milih baca yang ini. Jadi kita amalkan ganti-ganti. Seperti itu. Jadi enak. Jadi ibadah tidak seperti rutinitas kayak robot saja. Jadi benar-benar bermakna dan kita mengucapkannya dengan sadar. Kemudian diriwayatkan pula dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiduha ay ya'qiduha bi yaminih wa fi riwayah ya'qidu tasbih bi yaminih. Sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, mengatakan, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung dengan tangan kanannya. Dalam riwayat yang lain menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Ini riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Jadi yang afdal kalau bisa kita ngitung tasbih itu dengan tangan, dan tangannya pun yang kanan. Yang kanan ya. Kalau Syekh Utsaimin itu ngitungnya dengan tangan yang besar-besar. Jadi satu. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang kami lihat seperti itu. Sementara kalau kita kan kadang ruas jarinya kan, subhanallah, 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 seperti itu. Walhasil pokoknya dengan tangan kanan. Kalau Syekhuna dengan jari-jari besarnya, 1 ya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 jari berarti sudah 15. Ya, yang penting pokok dengan tangan kanan. Bahkan ulama yang lain termasuk Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid mengatakan tangan kiri juga boleh. Beliau bawakan hadis secara umum bahwa nanti tangan ini akan ditanya oleh Allah dan tangan ini akan berbicara kepada Allah bahwa kita mempergunakannya untuk berzikir. Ya. Cuman kalau bisa dengan kanan saja, sudah dengan tangan kanan saja. Dengan tasbih boleh apa tidak? Pakai tasbih. Tasbih itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bid'ah langsung. Ya, contohnya Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Bahkan beliau keluarkan buku kecil secara khusus bahas masalah tasbih dan ada terjemahannya. Ya, langsung beliau katakan bid'ah kesimpulannya.
Adapun sebagian ulama yang lain termasuk kibar ulama, yaitu Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan mereka juga merupakan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijadikan panutan. Mereka mengatakan tidak bid'ah, boleh. Jadi boleh dengan tasbih, cuman afdol dengan tangan. Afdol dengan tangan, dengan tangan dan kalau bisa juga tangan kanan. Tapi tasbih tidak bid'ah, seperti itu. Hanya saja kalau mau pakai tasbih dihindarkan daripada riya, ya riya. Karena kadang orang pakai tasbih kan cenderung untuk kepingin pamer kan ya. Tasbihan, paling ada tasbih yang gede-gede. Semakin gede tasbihnya semakin besar pahalanya. Gitu kan. Karena usahanya kan berat kan, narik tasbih kan. Atau kalau sekarang enggak pakai tasbih elektronik, ya, cetekannya cetek. Berarti zikir terus ini. Jadi kalau bisa cetekannya dimatikan aja, dikasih minyak supaya enggak bunyi. Ya, ini aja. Kalau bunyi nanti enggak ikhlas lagi, tek. Oh, berarti zikir ini. Jadi yang jelas menurut kibar ulama tasbih itu bukan bid'ah, tapi yang afdal dengan tangan dan tangan itu pun diusahakan yang kanan. Yaitu pendapatnya para ulama dan mereka adalah sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu alam. Mungkin itu dulu. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan yang setelahnya. Saya pilih yang sesuai dengan materi dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya pernah menghadiri khutbah Jumat dan penceramah saat itu menekankan kalau ada tuntunan tegas hadis Sahih Bukhari dan Muslim tentang zikir bersama dan membacanya dengan keras-keras setelah selesai sholat jamaah. Apakah memang benar ada dalil seperti ini Ustadz? Syukron. Ada Bukhari Muslim. Bahwa para sahabat itu diketahui bahwa mereka selesai dari sholat, yaitu biraf'i aswatihim bitakbir. Itu mereka mengeraskan suara dengan takbir. Jadi memang setelah selesai sholat itu yang sunnah zikirnya dikeraskan suaranya, itu sunnah. Kalau Imam Syafi'i malah membatasi. Imam Syafi'i mengatakan dikeraskan itu kalau ada tujuan mengajarkan kepada orang yang tidak ngerti saja, bukan secara umum. Tapi sebagian ulama dari kalangan Hambali berpendapat enggak. Pokoknya selesai sholat sunnah zikir keras. Zikirnya dikeraskan. Dikeraskan, tapi tidak bersama-sama, sendiri-sendiri. Itu sunnah. Sehingga Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala itu kalau selesai sholat zikirnya keras. Astaghfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ta'ala. Keras. Itu sunnah. Sunnah itu. Hanya karena kita tidak terbiasa, maka kita tidak melakukannya karena khawatir menimbulkan fitnah, menimbulkan kesalahpahaman karena kita sudah tidak biasa melakukannya. Tapi kalau kita mau bicara sunnah, itu sunnah. Jadi terbalik kan? Madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i malah mengatakan keras itu hanya dianjurkan untuk tujuan memberikan pelajaran. Madzhab Hambali malah mengatakan enggak, pokoknya sunnah dikeraskan. Kenyataannya madzhab Syafi'i sekarang malah dikeraskan dan bareng-bareng. Sehingga kami masih ingat dulu ketika kami masih kuliah di Lipia, Jakarta. Itu ada beberapa syekh dari Arab Saudi, itu kalau zikir keras. Astaghfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam. Kata teman-teman, ini wong Saudi NU ini. Wong Saudi NU ini. Ya gitu kan. Jadi kata teman-teman, itu sunnah itu. Cuman masalahnya tidak bersama-sama. Jadi sendiri-sendiri, bukan kor dengan satu suara, tidak ada. Zikir bersama satu suara itu tidak ada. Sendiri-sendiri masing-masing. Ketika sholat berjamaah, bolehkah saya meneruskan membaca seluruh doa-doa setelah tasyahud akhir ini, sementara imam telah selesai dan telah mengucapkan salam? Kalau jamaah
kita dianjurkan mengikuti imam saja. Mengikuti imam. Jadi kalau imam salam ya salam. Adapun kalau kita sholat sendiri, silahkan mau baca doa yang panjang. Karena sholat jamaah itu mutaba'atul imam, mengikuti imam. Ustadz, dzikir 10 kali atau 11 kali tadi dibolehkan kita selalu baca di setiap sholat maghrib dan subuh selalu, karena setiap habis maghrib dan subuh di Hisnul Muslim lebih panjang dan juga untuk menyingkat waktu karena ada kajian. Boleh, tidak apa-apa. Boleh ya, kapan saja boleh waktunya. Saya ingin bertanya, bolehkah kita berzikir dan berdoa bersama keluarga setelah sholat? Kalau setelah sholat fardu, tidak ada sunnahnya doa bersama itu. Yang sunnah adalah doa sendiri-sendiri. Adapun kalau selain sholat fardu, itu bebas. Misalnya, ya, setelah sholat tahajud, kita doa, ya, lalu keluarga kita mengamini, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau selesai sholat fardu, yang sunnah itu memang doanya sendiri-sendiri, bukan bersama. Ya kita berusaha mengikuti sunnah. Ikuti sunnah itu yang terbaik. Bolehkah doa sebelum salam tadi diucapkan dengan bahasa Indonesia? Boleh. Doa dalam sujud bahasa Indonesia boleh. Doa sebelum salam bahasa Indonesia boleh. Boleh. Saya pernah tanya kepada Syekh Utsaimin 2 kali. Orang Indonesia tidak bisa bahasa Arab, apakah boleh dalam sujud berdoa dengan bahasa Indonesia? Kata beliau boleh. Yang penting bacaan sholatnya tetap bahasa Arab. Ya, doanya bahasa Indonesia boleh. Saya tanya, bitalafut ya Syekh, dilafatkan Syekh? Dilafatkan boleh diucapkan? Kata beliau ya juz, labas, boleh, tidak apa-apa. Diucapkan tidak apa-apa. Cuman kalau kita bisa bahasa Arab tentu lebih afdol. Memakai redaksi Al-Quran lebih afdol, redaksi hadis lebih afdol. Kalau kita pakai redaksi Al-Quran, kita niatnya adalah niat berdoa, bukan niat baca Al-Quran. Ustadz, memakai alas kaki merupakan sunnah. Antum mengatakan yang sunnah adalah sandal. Lalu bagaimana dengan kaos kaki? Bukankah kaos kaki juga merupakan alas kaki? Apakah tersebut juga merupakan sunnah? Yang dimaksud alas kaki tadi itu adalah sandal dan sepatu. Bukan kaos kaki ya, sandal dan sepatu. Yang dimaksud sunnah memakai sholat, ya disunahkan sholat memakai alas kaki. Karena Nabi mengatakan shollu fi ni'alikum. Sholatlah kamu dengan memakai ni'al. Ni'al itu sandal. Ya, ni'al itu sandal. Jika sholat memakai sandal atau sepatu, tentu sandal atau sepatu itu harus suci Ustadz. Ya pasti. Sandalnya antum yang antum pakai tadi itu, suci apa enggak? Suci apa enggak? Suci apa tidak? Suci. Jangan mengatakan enggak tahu. Kalau enggak tahu itu berarti maknanya adalah suci. Jadi ketika antum ditanya, sandalmu ini suci apa enggak? Maka antum jawab aja suci. Jangan antum jawab saya enggak tahu ya suci apa enggak. Karena ketika kita mengatakan saya enggak tahu suci apa najis, berarti suci itu namanya. Karena najis itu sesuatu yang pasti. Kecuali kalau ada najisnya, oh najis ini loh najisnya. Nah, itu baru najis. Dan najis punya 3 sifat, rasa, warna dan bau.
Jadi kalau kita tidak yakin najis, berarti itu adalah suci. Ada kaidah besar yang berbunyi al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Jadi kita yakin sandal kita suci, ragu najis apa enggak, berarti suci. Jadi ketika antum dari rumah pakai sandal, itu suci sandalnya antum, masuk masjid suci. Dipakai sholat di rumah suci itu. Jadi tidak najis. Saya pernah membaca ada orang yang mencela Syekh Nasiruddin Al-Albani. Terus saya searching, beliau ini bisa saya bilang banyak belajar sendiri tanpa guru. Tapi banyak yang mengatakan beliau muhadits. Bagaimana menurut Ustaz? Imam Syafi'i mengatakan, orang yang berharap selamat dari cacian orang, maka dia adalah majnun, orang gila. Jadi orang yang berharap selamat dari caci maki orang lain, maka dia adalah orang gila. Artinya dalam kehidupan dunia ini, kita tidak mungkin selamat dari caci maki orang lain. Jangankan kita, Nabi Muhammad kurang apa? Sempurna apa tidak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW itu makhluk yang paling sempurna. Lebih sempurna dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW. Tapi apa yang dilakukan kepada beliau? Dicaci maki, dituduh ya sahirun kadzab, majnun, syair, kahin. Ya. Muhammad ini penyair, pendusta, orang gila, tukang sihir. Bahkan sekarang ada tuduhan-tuduhan Muhammad itu pedofil. Apa pedofil itu? Suka melakukan seks dengan anak kecil. Karena nikah dengan Aisyah umur 6 tahun. Nabi Muhammad dituduh pedofil. Allahu Akbar. Dituduh pengumbar seks karena istrinya banyak. Nabi Muhammad SAW dituduh dengan tuduhan keji seperti ini. Dan tuduhan ini tidak berhenti sampai 15 abad masih dituduh seperti itu. Jangankan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala dicaci maki. Allah dibilang punya anak, Allah dibilang tidak adil. Lah kalau Allah Nabi Muhammad dicaci maki apalagi kita. Jadi ada orang pro dan kontra itu wajar. Yang penting adalah kita ini harus mengedepankan sikap al-insaf. Insaf itu adalah sportif, objektif. Jangan melihat sesuatu dari kacamata yang subjektif. Karena segala sesuatu tergantung kacamata yang kita pakai, paradigma. Kita melihat dengan kacamata cinta, yang tampak semuanya adalah baik, yang jelek pun tidak kelihatan. Kita melihat dengan kacamata benci, yang tampak adalah jelek semuanya, yang tampak yang baik tidak kelihatan. Wa ainur ridha an kulli aibin qalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiyah. Jadi melihat dengan kacamata apa? Cinta atau benci? Termasuk Syekh Albani ini kita harus sportif saja. Diakui saja, jujur saja. Beliau adalah ahli hadits, diakui. Karya beliau memenuhi dunia. Dari ujung dunia manapun karya beliau penuh. Kita akui beliau adalah ahli hadits. Jujur. Tapi juga kita akui beliau adalah manusia biasa. Beliau juga punya kesalahan. Karena beliau tidak maksum. Namun kesalahan beliau dibanding kebaikan beliau, seakan-akan air satu tetes najis yang masuk ke dalam air 2 kulah. Maka najisnya itu otomatis hilang. Kita harus sportif jujur. Jadi kita membahas ulama itu yang sportif. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Tidak ada orang benar 100%, salah 100%, tidak ada. Dan Syekh Albani coba dikaji kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, As-Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah, kitab Irwaul Ghalil dan kitab-kitab yang lainnya luar biasa. Kalau kita mau sportif jujur, beliau adalah ahli hadits. Namun kalau sudah ada benci percuma. Semuanya kelihatan jelek. Dan memang beliau adalah manusia biasa. Bahkan Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid di satu sisi memuji-muji Syekh Albani luar biasa. Di sisi lain juga mengkritisi. Dikritisi. Ini biasa di kalangan ahli sunnah wal jamaah.
tapi tetap sportif ya. Kalau Syekh Albani dijelek-jelekan saja tidak ada baiknya, tidak sportif. Kalau kita ingin kebenaran, ya jangan begitu caranya. Kalau kita pakai cara gitu, selama-lamanya kita tidak akan menemukan kebenaran. Jadi sportif dibuka. Yang benar mana adalah benar, yang salah mana adalah salah, dan ukurannya adalah Al-Quran was sunnah. Semuanya diukur dengan Al-Quran dan sunnah. Apakah mengganti redaksi doa itu ada dalilnya? Yang tadi saya katakan bukan mengganti redaksi loh ya, bukan mengganti redaksi. Tapi kita kumpulkan redaksi-redaksi itu, lalu kita minta kepada Allah permintaan kita, dan itu boleh, tidak ada khilafiyah. Yang tidak boleh itu merubah tata cara sholat. Jadi doa tadi kan tawasul kan. Di dalam kitab Hisnul Muslim ini banyak berisi tawasul-tawasul dengan asma dan sifat. Seandainya khusus asma dan sifat kita kumpulkan sendiri, walaupun dengan memotong-motong hadis, kita ambil asma dan sifatnya saja. Lalu kita pakai dalam doa kita untuk tawasul, boleh apa tidak? Boleh. Itu kita berarti pandai mengumpulkan asma dan sifat untuk tawasul kepada Allah ketika berdoa. Kalau untuk akhwat lebih banyak mana pahala sholat di rumah dengan berjamaah di masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Ya. Jangan kamu larang perempuan-perempuan hamba-hamba Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Rasulullah mengatakan ini di mana? Di mana beliau mengatakan? Di Madinah, di Masjid Nabawi. Sholatnya perempuan di rumah lebih baik dari sholatnya mereka di Masjid Nabawi. Apalagi Masjid Al-Ghifari. Tapi kalau pengajian lain, kalau pengajian di rumah kan tidak ada. Kalau sholat berjamaah itu memang perempuan lebih baik sholatnya di rumah. Ya ganjarannya tentu lebih banyak di rumah, karena Rasulullah mengatakan lebih baik. Hanya saja kalau kita ke Madinah, karena kita bukan bukan penduduk Madinah. Kalau tidak ke Masjid Nabawi kan eman, datang jauh-jauh kok sembayangi di hotel eman kan? Ya tidak apa-apa, boleh. Kemudian Ustadz, bagaimana posisi duduk kita jika jadi makmum masbuk imam tahiyat akhir dan kita tahiyat awal, apa seperti imam atau tahiyat awal? Para ulama mengatakan sholat yang kita kerjakan ketika masbuk itu adalah awal sholat kita. Berarti duduk kita adalah duduk awal. Jadi misalnya imam rakaat yang keempat, ya, kita terlambat, kita baru dapat 1 rakaat. Maka bagi kita rakaat yang ke-1 itu adalah rakaat yang, maka bagi kita rakaat kita itu adalah rakaat yang ke-1, walaupun imamnya rakaat yang keempat. Jadi yang kita kerjakan dengan imam itu, kalau kita masbuk itu adalah awal sholat kita. Wallahu a'lam, pertanyaannya ini masih banyak. Saya kira waktunya sudah lewat, dan yang belum terjawab, yang di luar materi mohon dimaafkan. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.